Belum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok penulisan pesan-pesan persuasif dan dasar-dasar korespondensi bisnis dengan beranggotakan saya sendiri dari Rifki Batroman dan Muhammad Rizal Paujan, lalu Intan Rizky Arnita Putri dan Galuh Gilang Satria. Next. Nah, yang pertama ada perencanaan pesan-pesan persuasif. Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasif yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara yang membuat audiens atau pembaca atau pendengar merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran, lalu agar prosedur operasional lebih efisien, lalu mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu, dan untuk meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Analisis dari audiens sendiri itu penyampaian pesan-pesan persuasif yang terbaik adalah dengan menghubungkan suatu pesan dengan niat dan hasrat audiens. Lalu pertimbangan perbedaan budaya adalah pemahaman terhadap perbedaan budaya yang ada bukan saja akan membantu Anda dalam memuaskan kebutuhan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana mereka memandang Anda. Lalu cara memberikan persuasif untuk budaya yang berbeda akan berbeda pula. Lalu memilih pendekatan organisasi, yaitu dalam hal ini Anda dapat menggunakan pendekatan tak langsung atau indirect approach. Dalam menyampaikan pesan-pesan persuasif akan tetapi jika audiens objektif atau jika tahu bahwa mereka lebih suka mendengar pesan-pesan disampaikan secara segera, atau pendekatan organisasional yang tepat adalah pendekatan langsung atau direct approach. Next. Nah, lalu mengembangkan pesan-pesan persuasif itu yang pertama ada menetapkan kredibilitas. Kredibilitas Anda ditentukan oleh sejauh mana tingkat kepercayaan dan keandalan Anda. Kalau kredibilitas Anda di hadapan audiens diragukan, mereka akan cenderung skeptis dan tidak akan menerima begitu saja setiap apa yang Anda sampaikan. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas adalah melalui fakta. Semua dokumen, statistik, jaminan, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas Anda. Lalu ada kerangka argumentasi. Ketika telah cukup mengumpulkan berbagai fakta, bukti, dan temuan lainnya, Anda telah siap membuat kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional atau AEDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Lalu memilih data pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pengikat dengan logika atau logical appeals dan daya pemikat yang emosional atau emotional appeals untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan keduanya tergantung pada 4 faktor penting, yaitu tindakan yang Anda harapkan, harapan audiens Anda, tingkat resistensi yang harus Anda hadapi, dan seberapa jauh Anda dapat menjual ide Anda. Next. Nah, untuk menulis permintaan persuasifnya, itu permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca, yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Bahkan pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca juga dapat dibenarkan. Selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Akhiri tulisan Anda dengan suatu permintaan atau permohonan tindakan spesifik. Lalu permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan pernyataan pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Next.
Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letters dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang atas produk mereka sendiri. Di lain pihak, pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Di samping perbedaan, keduanya juga memiliki persamaan. Keduanya bersaing untuk bisnis dan kepentingan publik. Keduanya juga berusaha melakukan persuasi kepada pembaca untuk mengeluarkan uang atau waktu untuk menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditawarkan. Lalu untuk perencanaan pesan-pesan penjualan, dalam penyampaian pesan persuasif mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. Langkah selanjutnya adalah memilih poin penjualan produk atau manfaat yang paling menarik bagi audiens. Ketika melakukan komposisi pesan-pesan persuasif, fokuskan pada poin penjualan produk yang mampu menjadi daya pikat bagi audiens. Selanjutnya ada penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Yang pertama ada pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan, yaitu menarik perhatian. Para profesional menggunakan berbagai teknik untuk menarik perhatian audiens, salah satunya dengan menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf, dengan menekankan contoh produk terbaru, memberikan ilustrasi, dan memberikan solusi dari suatu masalah. Kemudian, membangun minat. Dalam hal ini, Anda perlu melihat apa yang dilakukan oleh pesaing Anda, apa yang membedakan produk Anda dengan produk pesaing, dan apa yang paling diminati oleh pembeli. Jawaban dari hal tersebut akan membantu Anda dalam memilih titik penjualan utama ketika membangun pesan-pesan penjualan. Yang ketiga ada meningkatkan hasrat. Untuk meningkatkan hasrat audiens, Anda dapat mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bagan yang lebih menarik. Dan memotivasi tindakan. Pilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atau surat tersebut. Kemudian selanjutnya ada perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Kemudian tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Kemudian, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Selanjutnya ada pengertian surat dan surat bisnis. Surat didefinisikan sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak pada pihak lain. Pengertian surat tersebut bersifat umum dan berlaku untuk berbagai kepentingan atau keperluan tergantung maksud dan tujuan masing-masing pengirim surat, di mana surat itu bisa berupa surat undangan rapat, penawaran barang, pengaduan pelanggan, kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja, surat keputusan, dan lain-lain. Surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga organisasi, atau institusi yang menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media tertentu, baik itu berupa pengiriman surat via pos, fax mail, telepon, atau lewat jalur internet. Dalam menulis surat yang baik, perlu diperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama itu ada bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Kemudian memilih surat kertas yang baik, bersih, dan ukurannya sesuai dengan maksud tujuan yang hendak dicapai oleh sang pengirim pesan atau surat. Selanjutnya ada fungsi surat bisnis. Meskipun teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat dengan adanya telepon genggam, televisi, radio, telegram, fax mail, dan komputer, surat tampaknya masih merupakan sarana penghubung atau komunikasi yang penting bagi seseorang.
kelompok maupun organisasi pemerintah dan bisnis. Selain sebagai sarana komunikasi, surat bisnis memiliki berbagai fungsi. Yang pertama itu sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Kemudian alat untuk penyimpan pemberitahuan permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Selanjutnya sebagai alat buku tertulis, alat bukti tertulis, dan sebagai pedoman kerja. Berikut ada macam-macam surat. Menurut wujudnya, surat dapat dikelompokkan ke dalam 6 jenis. Antara lain, surat bersampul. Apa sih surat bersampul? Surat bersampul itu atau surat penutup adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas surat dan sampul atau amplop dengan berbagai ukuran. Kemudian ada kartu pos. Kartu pos adalah bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dan praktis yang berbentuk kartu. Kartu kecil dengan ukuran 10x15 yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia. Kemudian ada warkat pos. Warkat pos itu adalah surat yang wujudnya berupa gabungan kertas surat dan amplop. Kertas warkat pos surat dibuat sedemikian rupa sehingga apabila kertas tersebut dilipat akan membentuk amplop. Kemudian ada telegram. Telegram disebut juga surat kawat. Istilah telegram berasal dari tele yang berarti jauh, sedangkan graf berarti tanda yang tercetak. Jadi telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan jarak jauh. Kemudian ada memorandum dan nota. Memorandum atau sering disebut memo adalah surat yang digunakan oleh pemimpin untuk menyampaikan pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan nota adalah pesan singkat yang dibuat pemimpin suatu organisasi untuk meminta data atau informasi yang penting di dalam organisasi. Kemudian ada surat tanda bukti. Surat tanda bukti adalah surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atau suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Contoh surat tanda bukti yang paling sering kita jumpai dalam praktek antara lain faktur ya. Kemudian kwitansi dan tanda terima. Menurut pemakaiannya, surat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat dinas, surat bisnis, dan surat sosial. Next, Rizal. Lalu selanjutnya ada macam-macam surat menurut jumlah sasaran yang dituju. Surat yang dituju itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu surat biasa, surat edaran, dan surat pengumuman. Surat biasa ini merupakan surat yang dibuat oleh seseorang atau organisasi yang ditunjukkan oleh umum atau bersifat umum. Lalu ada surat edaran. Surat edaran merupakan surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga dalam jumlah yang banyak. Lalu ada surat pengumuman, yaitu surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui oleh pegawai ataupun karyawan suatu organisasi atau masyarakat luas. Lalu ada menurut sifat atau jaminan keamanan surat. Maka surat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu surat biasa, ada surat konfidensial atau terbatas, lalu ada surat rahasia. Surat biasa ini merupakan surat yang bersifat biasa. Maksudnya bukan rahasia. Lalu dapat beramplop ataupun tanpa amplop. Lalu ada surat konfidensial atau terbatas. Surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Lalu ada surat rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh orang-orang penting seperti penjabat dalam suatu organisasi. Lalu menurut urgensi penyelesaiannya, surat dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu surat biasa, surat segera, dan surat kilat. Surat biasa itu surat yang penanganannya diperlakukan biasa saja ataupun tidak ada suatu perlakuan khusus. Lalu ada surat segera.
yaitu surat yang memerlukan penanganan cepat atau dilakukan dengan segera. Lalu ada surat kilat, yaitu surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat-surat lainnya. Next. Lalu ada bagian-bagian surat dan bentuk surat. Secara umum, bagian surat, baik untuk surat dinas maupun surat bisnis, mencakup beberapa komponen penting, seperti kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal atau hal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama perusahaan atau jabatan, tanda tangan, nama terang, nama jabatan atau nomor induk pegawai, lalu ada tembusan, dan terakhir inisial. Next. Next. Lalu selanjutnya ada bahasa surat. Bahasa surat digunakan bahasa surat yang digunakan itu harus komunikatif dan mudah dipahami agar penerima surat dapat memahaminya dengan mudah. Maka sebaiknya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Melalui penggunaan bahasa tulisan yang dituangkan dalam sebuah surat dapat menggambarkan bagaimana alur pemikiran seseorang secara tidak langsung, termasuk sejauh mana aspek pengirim surat kepada pihak lain. Misal bahasa yang kacau, tidak runtut, dan penggunaan kata yang terkesan kasar atau tidak etis secara tidak langsung akan memberikan kesan yang kurang sopan atau kurang menghargai orang lain. Di samping pemilihan kata yang baku dan lazim, bahasa surat bisnis juga perlu mempertimbangkan pemilihan kata secara cermat. Dalam hal ini, pengirim surat harus mengetahui kedudukan si penerima surat, apakah pangkat dan kedudukannya lebih tinggi atau penerima surat mempunyai kedudukan yang setara dengan pengirim surat. Sebagai contoh, penggunaan sapaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda harus tepat atau sesuai dengan pangkat atau kedudukan penerima surat. Jangan sampai surat yang dimaksud untuk saling mempererat silaturahmi justru menimbulkan kesan yang kurang baik kepada penerima surat. Next. Lalu ada format lipatan surat dan amplop. Format atau bentuk lipatan surat yang baik merupakan etika berkorespondensi dalam dunia bisnis. Bentuk lipatan surat yang terkesan asal-asalan akan memberikan kesan atau citra yang kurang baik bagi pengirimnya. Apabila hal itu dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, nama baik perusahaan secara tidak langsung akan ikut menjadi taruhannya. Oleh karena itu, meskipun masalah lipat-melipat surat bisnis nampak sepele, ternyata hal itu dapat memberikan image atau citra positif maupun negatif bagi suatu organisasi perusahaan yang mengirim surat. Adapun beberapa bentuk lipatan surat yang lazim digunakan dalam dunia korespondensi bisnis, antara lain ada lipatan baku, lipatan setengah baku, ada lipatan akordeon, ada lipatan setengah akordeon, ada lipatan tunggal, ada lipatan ganda atau paralel, ada lipatan model Perancis, dan terakhir lipatan model Baron. Next. Selanjutnya ada aneka bentuk amplop. Pada umumnya, amplop berfungsi sebagai salah satu cara menjaga kerahasiaan isi surat.
pengiriman surat, proposal, dan laporan bisnis dalam amplop selain sebagai bagian dari etika berkorespondensi, juga sekaligus berfungsi sebagai media promosi bagi suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Amplop dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya, ukurannya, dan penggunaannya. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, amplop dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada amplop biasa dan amplop berjendela. Selanjutnya, berdasarkan ukurannya, amplop dibedakan menjadi ada amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek, amplop panjang, dan amplop besar. Next. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, amplop dibedakan menjadi amplop katalog, amplop mata berkait, dan amplop kancing bertali. Next. Selanjutnya ada contoh-contoh surat bisnis. Yang pertama, ada surat pemesanan. Salah satu surat bisnis yang lazim dijumpai dalam dunia bisnis baik pada perusahaan yang bergerak dalam proses pengolahan, perdagangan, maupun jasa. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pemesanan dapat dilakukan secara perseorangan maupun organisasi bisnis. Selanjutnya ada surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Kemudian ada surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain seperti manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik, yaitu dengan sopan, ramah, dan tidak emosional karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua pihak. Contoh surat pengaduan adalah surat pengaduan dari pelanggan terhadap manajer perusahaan sebagai bentuk kekecewaan pelanggan atas suatu produk. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan merupakan surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga institusi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga institusi. Misalnya, perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pemimpin, perubahan harga, pembukaan kantor baru, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada surat penagihan. Penagihan dalam dunia bisnis terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta memilih kata yang familiar diikuti dengan bahasa yang sopan dan tidak emosional. Selanjutnya ada surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis oleh pemimpin suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. Next. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami.